Ketika berhadapan dengan peraturan, termasuk itu peraturan agama, kita tidak puas jika hanya sekadar menaatinya. Kita ingin tahu mengapa aturan itu dibuat dan mengapa kita harus menaatinya. Dalam ilmu etika, ada yang disebut dengan etika peraturan. Artinya seseorang dikatakan beretika atau hidup dengan baik jika menaati peraturan-peraturan yang ada. Tentang mengapa peraturan itu harus ditaati, tidak dibahas. Seringkali hal ini akhirnya memicu protes dan pemberontakan. Kita selalu ingin tahu mengapa suatu perbuatan itu masuk akal. Kita tidak ingin mengikuti aturan yang mengada-ngada. Bahkan dalam agama, kita ingin tahu mengapa sesuatu diwajibkan oleh Tuhan. Kita tidak puas dengan sekadar penjelasan bahwa itu kehendak Tuhan. Kita ingin tahu mengapa Tuhan menghendaki itu. Maka kita memasuki ranah filsafat, dalam hal ini yakni etika ketuhanan. Etika yang satu ini membuat kita bertanya, mengapa kita menaati Tuhan? Mengapa kita merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan? Mengapa kita secara intuitif cenderung ingin melakukan hal-hal yang baik, seturut perintah Tuhan? Mengapa kita merasa bersalah jika tidak melakukan peraturan itu? Dan, apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan dapat hidup baik? Selamat datang di seri Hidup Baik ala Filsuf. Di video kali ini kita akan membahas gagasan seorang filsuf dan teolog terkenal, Santo Thomas Aquinas, yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ratusan tahun yang lalu. Thomas Aquinas adalah filsuf dan teolog terbesar di Eropa pada abad pertengahan. Dia hidup dari tahun 1225 hingga 1274 di Italia. Dia menyatukan ajaran-ajaran Santo Agustinus yang hingga saat itu sangat berpengaruh di Eropa dengan filsafat Aristoteles yang dibawa masuk ke Eropa oleh dua filsuf muslim besar, yakni Ibnu Sina atau Avicenna dan Ibnu Rushd atau Averroes. Pemikiran Agustinus dipengaruhi oleh Plato yang pemikirannya bernuansa metafisik, sedangkan Aristoteles cenderung empiris atau bertolak dari pengalaman dunia yang nyata. Oleh karena itu terasa sulit untuk menerima pemikiran Aristoteles dalam iman Kristiani yang menguasai Eropa saat itu. Namun Thomas Aquinas berhasil melakukannya. Berkat dia, Aristoteles makin mantap mempengaruhi pemikiran Eropa. Pendekatan Aristoteles yang bertolak dari pengalaman di dunia memungkinkan berkembangnya ilmu-ilmu alam baru di Eropa yang sebelumnya seakan mati suri. Seiring dengan itu, kesadaran baru pun bangkit yang akhirnya menghantarkan Eropa menuju era modernitas. Thomas mengadopsi pemikiran Aristoteles yang menyebutkan bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Aristoteles menyebutkan kebahagiaan tertinggi tercapai ketika manusia melakukan renungan filsafat tentang Tuhan. Namun di samping itu, sebagai makhluk sosial, manusia mewujudkan potensi dirinya dalam hidup bersama bermasyarakat. Dengan cara itulah dia bahagia. Thomas sepakat bahwa manusia mencapai kebahagiaannya dalam kontemplasi atau memandang Sang Ilahi. Namun, Thomas berpendapat bahwa tidak mungkin manusia mencapai tujuan terakhirnya di dunia ini semata-mata dalam hidup bersama. Akal budi manusia terarah kepada yang tak terbatas. Begitu pula kehendak manusia baru akan puas jika sampai pada nilai yang tertinggi, yakni Tuhan. Jadi tujuan akhir manusia adalah Tuhan. Kebahagiaan itu hanya dapat dicapai di alam baka, saat manusia bertemu muka dengan Tuhan, bukan di dunia ini. Manusia baru akan mencapai tujuan setelah hidup ini, setelah dia bertemu dengan Tuhan. Ini memberikan paradigma baru dalam keimanan agama, yakni bahwa janganlah kita mencari kebahagiaan di dunia ini, tetapi sebaliknya hiduplah sedemikian rupa sebagai persiapan demi kebahagiaan di surga nanti. Hidup ini adalah perjalanan menuju tujuan manusia, bukannya tujuan itu sendiri. Aristoteles berpendapat bahwa manusia tidak mungkin benar-benar bahagia, tetapi hanya bisa mendekati bahagia. Thomas justru berpendapat bahwa kebahagiaan penuh manusia bisa dan akan dicapai dalam Tuhan. Bagi Thomas, ciri utama akal budi manusia adalah keterbukaan terhadap yang tak terhingga. Akal budi manusia dapat mengatasi keterbatasan objek indrawi dan memahami yang tak terhingga. Manusia memahami konsep maha, seperti maha besar, maha kuasa, maha sempurna, dan lain-lain. Kemampuan ini tidak dimiliki hewan. Adanya akal budi ini menjadikan Tuhan yang tak terhingga dapat mewahyukan dirinya kepada manusia. Secara kodrat, manusia terbuka terhadap Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang dapat memenuhi keterbukaan akal budi manusia itu. Itulah sebabnya manusia hanya akan bahagia jika memandang Tuhan, sebab dengan demikian keterbukaan cakrawala akal budinya yang tak terhingga itu dapat terisi oleh Tuhan yang tak terhingga. Meski begitu, akal budi sendiri hanya potensi manusia untuk terbuka terhadap yang tak terhingga itu, sedangkan dirinya sendiri tidak dapat mencapai yang tak terhingga itu. Jadi manusia hanya dapat menerima Tuhan karena Tuhan sendiri yang memberikan dirinya kepada manusia melalui wahyu dan rahmat. Di sini Thomas sudah bergeser dari seorang filsuf menjadi teolog. Dia berbicara sebagai seorang beriman, tidak lagi semata-mata sebagai seorang filsuf dengan metode filosofis yang ketat.
Tujuan dan arah hidup manusia sudah didefinisikan oleh Thomas, yakni Tuhan. Namun apakah manusia akan pergi menuju tujuan itu atau tidak, ditentukan oleh manusia itu sendiri yang memiliki kehendak bebas. Kehendaklah pada akhirnya yang akan menentukan kualitas etis dan moral seseorang. Manusia harus memilih antara yang baik dan yang buruk. Kehendaklah yang menentukan pilihan itu. Nah, kehendak bebas sendiri berakar dari akal budi manusia. Oleh karena akal budi terarah dan terbuka kepada yang tak terhingga, maka kehendak bebas manusia juga sejatinya terarah kepada yang tak terhingga itu, yakni kebaikan tertinggi atau Tuhan. Dengan demikian, kehendak jahat tidak lain adalah penyangkalan terhadap Tuhan. Seseorang dikatakan baik atau buruk tergantung pada tindakan yang dilakukannya sebagai ungkapan atas kehendaknya. Atas tindakan itulah kita bertanggung jawab. Tindakan itu menentukan kualitas moral manusia. Tindakan baik berarti kamu baik. Sebaliknya, tindakan jahat berarti kamu jahat. Jadi perintah moral yang paling dasar bagi Thomas adalah lakukanlah yang baik dan jangan lakukan yang jahat. Karena manusia memiliki kehendak bebas dan dapat bertindak atas dasar kehendak bebas itu, maka dirinya bertanggung jawab untuk mencapai tujuan akhir hidupnya, yakni Tuhan. Tindakan yang baik adalah yang sesuai dengan tujuan akhir itu, yang buruk adalah yang tidak sesuai. Nah, tindakan itu didahului oleh pengertian. Sesudah mengetahui yang baik, kita wajib untuk menghendaki dan melakukannya. Begitu juga, kita wajib menghindari apa yang kita tahu sebagai hal yang jahat. Kemantapan untuk selalu dan cenderung melakukan yang baik bagi Thomas disebut keutamaan. Ini suatu sikap hati yang sudah mantap, sehingga hampir secara otomatis dapat diandalkan. Jika sudah terbiasa melakukan hal yang baik, maka seseorang akan cenderung terus melakukan hal yang baik secara otomatis. Semakin sering kita melakukan sesuatu yang baik, maka akan makin mudah bagi kita untuk terus melakukannya lagi dan lagi. Manusia perlu mengusahakan keutamaan ini agar lebih gampang bertindak sesuai dengan apa yang diketahuinya sebagai hal yang baik, agar kehendaknya makin terarah kepada Tuhan. Nah, sekarang sampai di pertanyaan awal video ini. Dari mana kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk? Kita harus melakukan yang baik dan menghindari yang buruk atau jahat. Tetapi bagaimana kita mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat? Di sini Thomas mengatakan bahwa kita mengetahuinya melalui hukum kodrat. Hukum yang sudah melekat di dalam kodrat kita sebagai manusia. Kodrat itu memungkinkan kita untuk tahu secara intuitif mana yang baik dan mana yang jahat. Kita mengetahui itu dengan akal budi kita yang merupakan kodrat kita. Nah, apa itu kodrat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu makna kodrat adalah sifat asli atau sifat bawaan. Manusia memiliki sejumlah ciri kodrati yang sama dengan makhluk hidup lainnya, yakni kita bertumbuh dan berkembang, punya emosi, hasrat, dan nafsu. Meski begitu, kodrat manusia memiliki kekasan, yakni akal budi dan kerohaniannya. Bagi Thomas, tindakan yang baik adalah yang sesuai atau mendukung kodrat kita yang unik, sedangkan yang jahat atau salah adalah yang berlawanan dengan kodrat kita. Karena manusia adalah makhluk rohani, maka ia wajib mengembangkan dan menyempurnakan dirinya sesuai dengan kekasannya itu. Hal-hal kodrati lainnya dari manusia harus dijalankan sedemikian rupa untuk mendukung pemenuhan kerohaniannya itu. Setiap tindakan manusia akan berada di antara dua kutub, yakni sesuai dengan akal budi atau tidak sesuai dengan akal budi. Ia sesuai dengan akal budi jika mendukung pengembangan kerohaniannya dan tidak sesuai jika tidak mendukung itu. Tindakan yang sesuai dengan akal budi adalah baik secara moral, sedangkan yang tidak sesuai adalah buruk. Tidak ada tindakan yang bersifat netral. Thomas membagi hukum kodrat ini dalam dua kategori, yakni hukum kodrat primer dan hukum kodrat sekunder. Hukum kodrat primer mencakup hal-hal kodrati universal pada manusia, yakni bahwa manusia adalah makhluk rohani, perasa, hidup, berpengertian, berkehendak, memiliki ciri sosial dan seksual. Sementara itu, hukum kodrat sekunder adalah hal-hal yang mencakup hasil konstruksi hidup sosial dan budaya. Hasil konstruksi sosial dan budaya ini bisa berbeda-beda di suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi di suatu tempat, suatu tindakan bisa saja dianggap positif, tetapi di tempat lain justru tidak. Jadi hukum kodrat sekunder bersifat relatif, sesuai dengan konteks tempat si manusia mengembangkan dirinya. Sampai di situ Thomas masih berbicara secara filosofis. Namun selanjutnya dia menggunakan argumentasi teologis, yakni bahwa kita harus hidup dengan mentaati hukum kodrat karena itu adalah kehendak Tuhan. Hukum kodrat adalah hukum yang berasal dari Tuhan, karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Dengan menempatkan Tuhan di dasar sekaligus puncak dari konstruksi hukum kodrat ini, Thomas memberikan makna yang mendalam terhadap tindakan manusia, yakni sebagai tindakan terhadap Tuhan. Manusia wajib hidup baik, karena dengan cara itulah dia mentaati kehendak Sang Pencipta. Paham kewajiban ini adalah sesuatu yang khas dalam ajaran etika, yang belum dikenal di era filsafat Yunani kuno hingga Kekaisaran Romawi. Filsafat Yunani memandang etika dan moralitas sebagai kebijaksanaan hidup, tapi Thomas menempatkannya sebagai kewajiban terhadap Tuhan.
Lalu mengapa hukum kodrat ini dianggap sebagai kehendak Tuhan? Sederhana, karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia dan alam semesta seluruhnya ada dengan cara sebagaimana yang ada sekarang adalah karena kehendak Tuhan. Kodrat adalah cerminan kebijaksanaan Tuhan. Jika Tuhan memberikan kodrat kita manusia seperti ini, itu berarti bahwa Dia juga menghendaki agar kita hidup sesuai dengan kodrat itu. Ini adalah hukum abadi Tuhan. Petunjuk-petunjuk tentang kehendak Tuhan, tentang apa yang baik dan buruk, itu juga secara unik diciptakan Tuhan di dalam hati manusia, melalui hati nurani dan suara hati. Menurut Thomas, hati nurani adalah pengetahuan intuitif manusia tentang prinsip-prinsip moral, sedangkan suara hati adalah penerapan prinsip-prinsip itu dalam situasi konkret. Hati nurani senantiasa terarah kepada Tuhan atau Sang Kebaikan tertinggi. Namun, ketika menghadapi situasi konkret di dunia, manusia kerap bingung mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Disitulah suara hatinya berperan untuk menuntunnya kepada pilihan yang tepat. Hati nurani adalah hal yang murni, selalu menginginkan yang baik. Namun, suara hati bisa keliru karena keterbatasan pengetahuan manusia. Seorang manusia bisa salah memilih melakukan hal yang buruk, semata-mata karena disangkanya itu baik. Manusia juga bisa memilih untuk mengabaikan suara hatinya dan dengan sengaja memilih yang buruk. Tiap kali manusia bertindak melawan suara hatinya, dia akan merasa bersalah. Namun jika terus-terusan melawan suara hatinya, lama-kelamaan suara hatinya menjadi tumpul, dan manusia kehilangan nahkoda alami dalam hatinya yang mengarahkannya kepada hal yang baik. Dalam situasi konkret, suara hatilah pedoman akhir bagi manusia. Dia tidak boleh melawan suara hatinya, sebab itu adalah suara Tuhan yang bersemayam dalam hati nuraninya. Etika yang dikembangkan Thomas Aquinas memang adalah etika yang berciri teologis, berkaitan erat dengan iman kepada Tuhan. Meski begitu, ciri filosofisnya tetap sangat kental. Artinya, terlepas dari agama manapun, setiap orang yang percaya kepada keberadaan Tuhan sebagai pencipta dapat menerima etika model Thomas ini dengan baik. Bahkan seorang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, selama ia mampu menggunakan akal budinya dan memahami kodratnya, serta hidup sesuai dengan kodrat itu, dia dapat memenuhi tujuannya sebagai manusia, yakni untuk bahagia. Thomas tidak sekadar memberikan etika peraturan atau etika yang menitik beratkan pada peraturan-peraturan Tuhan, tetapi etika yang berlandaskan pada keyakinan iman, hukum kodrat, dan suara hati. Tidak ada aturan spesifik atau hukum-hukum baku khas agama yang dipakai oleh Thomas, selain bahwa hiduplah sesuai dengan kodratmu. Tujuannya bukan untuk menaati aturan, melainkan untuk mengembangkan diri manusia sesuai kodratnya atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara itulah manusia dapat hidup bahagia. Ketika akhirnya kita menemukan aturan-aturan dalam kehidupan bersama atau beragama, melalui cara berpikir ala Thomas ini, kita akhirnya tahu mengapa aturan-aturan itu ada, mengapa sesuatu diwajibkan, mengapa kita harus melakukan sesuatu dan mengabaikan yang lain, yakni bahwa semua itu diwajibkan karena itu sesuai dengan kodrat manusia. Jadi model etika Thomas ini memberikan kepuasan rasional di balik aturan-aturan kaku dan baku yang kita hadapi setiap hari.